Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Andrian Abdurrahman. Dadah dulu dong. Dadah. ABD Podcast kali ini kedatangan tamu yang cukup spesial ya. Kok cukup spesial? Nggak spesial amat berarti kan? Nggak, bercanda. Nah, jadi kali ini saya mengundang 3 anak muda yang mereka memiliki minat khusus gitu terhadap bidangnya masing-masing, mempunyai mindset juga yang luar biasa, dan nanti insya Allah kita akan membahas tentang Indonesia Emas 2045 dengan 4 topik pembahasan utama, yaitu pendidikan, politik dan kebangsaan, pengembangan diri, dan juga ekonomi. Sebelumnya, saya mohon bantuannya kepada teman-teman untuk mengembangkan channel kami di sini, channel saya sih lebih tepatnya, dengan mengklik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Siapa tahu teman-teman bisa masuk surga gara-gara ngeklik tombol subscribe doang. Karena kan kalau misalnya ikhlas bisa jadi gitu kan, membantu untuk mengembangkan channel YouTube. Jangan lupa juga untuk nanti like, terus kemudian teman-teman komen dan share sebanyak-banyaknya video ini. Oke, langsung saja mungkin karena pasti teman-teman bertanya-tanya 3 orang yang ada di frame ini siapa gitu kan, di video saya yang kali ini mereka datangnya dari mana, kok tiba-tiba ada di video saya gitu kan. Nanti mungkin akan kita coba ajak buat perkenalan ya terlebih dahulu. Mungkin yang pertama boleh perkenalkan dari Teh Ashifa, silahkan. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Ashifa Hania Faradila, aku dari jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, sekarang aku semester 5. Kebetulan juga sama kayak teman-teman di sini ya, semester 5 juga dari jurusan yang sama juga. Nah, aku asalnya dari Sumatera Selatan. Jauh juga ya. Iya, betul. Terlebih aku dari anak kabupaten nih, dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, di kota Batu Raja Timur gitu. Teman-teman di sini ada tahu gak sih Batu Raja Timur di mana? Tidak tahu. Ya. Mungkin saking nggak kelihatannya di peta ya. Jadi aku termasuk dari anak daerah yang memutuskan untuk keluar dari daerah untuk belajar di kota gitu. Nah, mana nanti ujung-ujungnya bakal balik lagi gitu untuk mengembangkan daerah aku gitu. Semoga sih. aja ya. Amin. Nggak kenyamanan di Bandung, yang majunya Bandung, daerah sendirinya yang maju-maju gitu. Jangan sampai seperti itu. Oke. Teh Syifa kira-kira memiliki ketertarikan atau sekarang sedang bergelut di bidang apa? Oke, sekarang aku lagi tertarik banget membahas terkait isu pendidikan ya, apalagi kemerataan pendidikan, kemudian kurikulum pendidikan, dan sekarang juga aku lagi banyak bikin konten di sosial media, di Instagram. Boleh ya teman-teman follow Instagram aku. Siap. Silakan. @ashifafrdl. Nah, di sana aku banyak banget membahas terkait self development gitu. Jadi konten-konten terkait pengembangan diri, kemudian ada juga konten-konten terkait sejarah Islam gitu. Bagaimana Islam itu dikemas dengan sedemikian rupa gitu menjadi sebuah konten yang bisa dinikmati oleh anak muda zaman sekarang. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Teh Syifa. Oke. Jadi itu tadi bintang tamu kita yang pertama ya, Teh Ashifa, asalnya dari Palembang, kemudian memiliki minat di bidang pendidikan dan juga pengembangan diri. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi Instagram di bawah ini ya. Nanti editor tolong. Oke, untuk selanjutnya ada bintang tamu kita yang kedua. Mungkin boleh diperkenalkan dirinya, silakan Kang Cesa. Baik ya teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cesa Kurasatya. Seperti apa yang tadi dibilang sama Ashifa kan, saya juga salah satu mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Dan sekarang alhamdulillah nambah lagi, nambah kuliah lagi. Masya Allah, double degree baru di salah satu universitas juga di Bandung. Dan sekarang yang minat yang saya geluti itu di bidang ekonomi, karena dengan ekonomi ini kan Indonesia kan butuh pemerataan pembangunan, yang dimana Indonesia Emas itu kan butuh yang namanya GDP itu sampai 13.000 Kang ya. Nah itu kan
dengan GDP sekarang yang 4.000 apa 3.000 gitu saya lupa. Nah itu kan masih jauh banget untuk diratain kan. Nah apalagi pembangunan itu tuh cuma masih Jawa sentris. Jawa adalah kunci kan. Tagline-nya kayak kenal kita ya, tagline itu. Hati-hati. Udah ya? Udah. Oke, terima kasih. Asalnya dari mana? Oh iya, asal saya dari Serang, Banten, kota kecil yang berada di ujung Jawa, yang dimana itu kan ya kota yang emang gitu terus, nggak ada kemajuan, ada maju dikit doang. Editor nanti tolong di-cut. Enggak bercanda ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah kritikan yang datang dari anak muda kepada para birokrat gitu, jangan sampai Bapak Ibu mohon maaf ya, dengan segala hormat jangan sampai menyalahkan kami yang mengkritik, justru jadikanlah itu sebagai sebuah introspeksi diri gitu. Apakah Bapak Ibu mau melakukan perbaikan atau tidak gitu. Kalau melakukan perbaikan berarti kan kritik kita akan berkurang. Tapi sebaliknya, kalau justru Bapak Ibu malah mengekang kami, menyalahkan kami, ya yang ada malah akan terus dikritik dong. Ya. Itu Kang Cesa, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya ada bintang tamu kita yang terakhir nih, yang ketiga. Silakan boleh perkenalan terlebih dahulu. Anggia. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Anggia Sabina Damayanti. Kebetulan aku satu jurusan, satu fakultas juga sama mereka, dan satu kelas juga sama mereka. Ya, aku asalnya dari Kabupaten Bandung. Kebetulan bukan kota kecil ya, mohon maaf. Sombong, warlock. Beda ya, beda. Warlock sombong. Ya, aku dari Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya kabupaten aku tuh banjir mulu. Aduh, gimana dong? Tapi sekarang musim hujan aman? Alhamdulillah banjir. Jadi kalau pulang dari kampus jam 3, nyampe rumah bisa jam 8 malam. Bisa itu nyampe. Nunggu banjirnya surut dulu. Oke, bidang yang aku minati atau aku geluti sekarang ini adalah pendidikan ya. Cuma karena aku di organisasi, dan kebetulan organisasi aku juga ada salah satu korps, namanya itu pergerakan perempuan. Sebut lagi. Nggak apa-apa, aman. Di sini bebas kok, bebas ya teman-teman. Saya tidak terafiliasi dengan organisasi manapun, jadi silakan teman-teman mau menyebutkan apapun itu, insya Allah bebas. Di sini aku lebih tertarik sama study gender ya sebenarnya. Kenapa aku tertarik sama study gender? Karena sekarang tuh gender banyak disalahartikan gitu. Gender di awal di Amerika yang dianggap seperti bentuk perlawanan daripada perempuan, yang sekarang malah dianggapnya perempuan terbelakangi gitu. Perempuan nggak bisa melakukan sesuatu yang mereka ingin lakukan karena adanya konstruk sosial. Bener gak sih? Iya. Benar. Keren, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang bagaimana Indonesia emas di 2045, rasanya sudah cukup komplit gitu, karena mereka memiliki minat, ketertarikan di bidangnya masing-masing dan berbeda ya. Kalau saya sendiri kira-kira minatnya di bidang apa ya? Rahasia dong, karena bukan bintang tamu ya. Oke. Itu teman-teman, jadi insya Allah kita nanti akan membahas seputar tema-tema besar yang telah kita sebutkan tadi di awal. Dan sebelum itu izinkan terlebih dahulu saya untuk mengajak teman-teman bahwa video ini dibuat untuk mengingatkan, menjadi stimulan kepada teman-teman dimanapun, khususnya generasi muda, agar lebih peduli terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, dan terlebih adalah bagaimana kita melakukan dedikasi, cinta, dan bakti kita untuk negeri. Oke. Kira-kira tema yang pertama yang akan dibahas mau apa dulu nih? Kita nyerahin sama kan takutnya karena ini bintang tamu spesial, bintang tamu perdana di channel saya gitu. Jadi tadinya saya memberikan kesempatan, tapi kalau misalnya dikembalikan lagi ke saya ya terima kasih gitu. Oke, teman-teman, jadi pembahasan pertama mungkin kita akan membahas seputar isu pendidikan. Oke. Saya boleh mulai dulu dari Teh Anggia. Menurut Teh Anggia, kira-kira sistem pendidikan di Indonesia yang selalu berganti-ganti, kan bahkan ada istilah ganti menteri, ganti kebijakan. Itu kan betul. Benar. Sekarang saya mau tahu dong, kira-kira pandangan Teh Anggia terhadap kebijakan yang berganti-ganti itu seperti apa? Silakan. Mengenai pendidikan yang sering berganti-ganti, otomatis di sini ada dampak positif dan negatif dong yang dirasakan gitu kan, baik itu oleh guru maupun siswa. Dan kita lihat dulu dari dampak positifnya yang baiknya dulu ya.
adanya suatu perkembangan gitu. Secara tidak langsung kurikulum pendidikan kita mengikuti perkembangan zamannya. Ya, betul. Supaya tidak tertinggal kan. Adaptif lah ya. Iya, adaptif. Nah, terus kita lihat ternyata dampak negatifnya lebih banyak ketimbang dampak positif. Apa tuh kira-kira? Dampak negatifnya yang Dampak pertama itu jadi suatu kebingungan ya untuk siswa dan juga guru gitu. Apalagi guru yang mengajarkan gitu kan, mereka harus beradaptasi dengan kurikulum yang sekarang. Apalagi kurikulum sekarang itu mengajarkan supaya anak-anaknya lebih kreatif kan. Beda sama kurikulum kita waktu dulu masih kata SP 2006 ya. Kita Kata SP 2006? Iya. Udah tua berarti ya? Padahal Tuhan siapa ya? Udah. Terus lanjut. Waktu kita ke KTSP 2006 tuh kita diajarkan untuk lebih cermat untuk melihat soal dan lain sebagainya ya. Iya. Tapi kalau sekarang tuh seperti kita harus diajarkan untuk kreatif dan mereka aktif juga gitu kan. Benar, iya. Sedangkan gurunya apalagi nih kelas 1 kelas 2 kan biasanya wali kelasnya masih udah tua gitu kan, Iya. biasanya sepuh-sepuh gitu kan. Nah, itu menjadi suatu kesulitan juga oleh guru-guru itu. Kebetulan nenek aku juga seorang guru kan. Dan beliau bilang emang ada suatu kesulitan apalagi lihat anaknya yang sekarang itu mereka terdoktrin dengan yang namanya gadget ya. Benar. Ya gimana ya, digitalisasi gitu kan zaman Iya. sekarang tuh. Nah, jadi secara tidak langsung di situ ketika ada suatu keluhan adanya penyesuaian juga, dan penyesuaian itu tidak cukup sebentar gitu. Penyesuaian yang berganti kurikulum itu cukup lama. Dan nggak cukup cuma 1 tahun 2 tahun, makanya nanti muncul pertanyaan apakah ganti menteri ganti kurikulum. Dan yang jadi pertanyaan lagi, apakah ketika kurikulum tidak baik itu harus diganti bukan dievaluasi? Karena ya sebenarnya ketika tidak baik itu dievaluasi dong. Iya, bukan menarik nih, diganti. menarik. Jadi bukan diganti harusnya katanya Pak Menteri, tapi dievaluasi. Oke, itu kesimpulan dari Teh Anggia ya tentang kebijakan yang sering bergonta-ganti, bahkan terkadang ada statement dari kawan-kawan kita juga. Kenapa sih harus ganti menteri, ganti kebijakan? Nah tadi kalau konklusi atau closing statement dari Teh Anggia, jangan diganti harusnya, tapi bisa dievaluasi. Jadi kalau misalnya saya Menteri Pendidikan tahun 2006 nih, terus saya lengser 2013. Nah, Cesa naik nih, misalnya Kang Cesa, bukannya kebijakan saya diganti, tapi dievaluasi. Mana yang salah. Gitu kan? Iya, benar. jadi dicari tahu kebutuhan daripada siswa masa kini itu apa. Nah, iya. itu dia. Nah, kemudian selanjutnya saya akan masih seputar tentang pendidikan, tapi kali ini saya akan coba tanya ke Kang Cesa ya. Kira-kira menurut Kang Cesa, ini kan banyak pelajar nih atau mahasiswa yang masih kebingungan dengan jati dirinya. Bagaimana sih solusi yang bisa ditawarkan dari sudut pandang pendidikan? Apakah kurikulumnya harus fokus pada pengembangan diri si anak, atau harus seperti apa kira-kira idealnya? Buat jati diri si anak kan ya. Jadi kayak gini ya, kalau misalnya teman-teman semua, kita tuh seharusnya dari sebelum SMA atau kan SMK, SMA, SMK kan itu kan udah penjurusan kan ya. Udah ada yang IPA, IPS. Nah, seharusnya dari SMA tuh kita udah lebih dijurusin lagi nih, udah lebih dikembangin lagi minatnya. Minat kita tuh di mana loh? Kayak misalnya nih, kita misalnya saya sendiri deh. Di SMA nih minat saya itu lebih ke bahasa Arab, bahasa sastra Arab gitu kan. Siap. Nah, ya. Nah, kan tapi seiring berjalannya waktu, nah itu tiba-tiba minat saya tuh emang bukan seiring berjalannya waktu sih, emang dari dulu tuh lebih ke arah Ekonomi tadi. Ekonomi juga iya. Nah, tapi lebih ke arah ekonomi sama programming gitu tuh. Karena dari saya SD juga saya kan udah belajar kayak programming gimana itu. Saya ya muncul lah kan kayak tiba misalnya saya main game nih. Nah, terus gimana sih saya bisa nih ngebuat game kayak gini. Nah, itu kan seharusnya tuh lebih dikembangin lagi dari sebelum SMA. Jadi kita baik itu si guru maupun siswanya sama orang tuanya juga kan pasti ada keterlibatan sebagai itu lingkungannya juga. Nah, itu lebih kudu ditekan lagi nih, lebih di penjurusan lagi. Mana sih minat si anak ini yang lebih dominannya. Terus jangan ada judgement terhadap anak tersebut. Contoh gimana tuh? Kayak misalnya nih, saya pakai contoh saya sendiri deh. Iya. Saya suka matematika, tapi di sisi lain saya nih nggak suka sama mata pelajaran fisika. Nah, itu kan pasti orang tua baik sekarang orang tua kita tuh pasti bakal lebih ngelesin kita
itu ke arah ya fisika yang dimana itu tuh kurang kan. Oh, iya, Nah, iya. gitu. Menurut saya sih begitu. Jadi kayak yang kita kurang tuh dipaksain buat Iya, bisa. dipaksain buat bisa. Iya. Makanya mungkin gini ya, kalau konklusi dari saya, teman-teman, kita tuh terlalu dituntut untuk perfeksionis sejak dini gak sih? Benar, iya. Betul banget. Iya, jadi ketika misalnya nilai matematika kecil, kita dipaksa buat tes matematika. Benar. Padahal kan nilai olahraga kita besar. Iya. Nah, berarti bidang kita, minat kita di olahraga. Benar. Jadi kalau misalnya kata Kang Jasa tadi harus sejak dini ya, jadi pas SMA atau SMK itu udah menjurus, Heeh. maka nggak ada lagi nih ketika masuk kuliah salah jurusan. Nah, iya. Seperti siapa? Teman-teman masih ngerasa salah jurusan? Enggak dong ya? Oh, ada Iya. udah semester 5. Udah semester lima. Udah nanggung. Sebenarnya bukan nggak merasa, tapi udah nanggung. Nanggung. Oke. Bentar lagi lulus. Nah, mereka. itu dia. Terima kasih Kang Kesa. Oke, selanjutnya kita beralih ke Teh Ashifa. Masih seputar pendidikan, melihat realita yang ada nih ya. Nampaknya etika dan moral generasi kita ini kian terdegradasi, Teh. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Langkah apa yang harus ditempuh untuk setidaknya meminimalisir etika dan moral yang terdegradasi tersebut menurut pandangan Teh Ashifa? Silakan. Oke, karena di sini kita bicara soal pendidikan ya, jadi kita Iya. juga lihat dari kacamata pendidikan gitu. Betul sekali. Nah, kalau dari kacamata pendidikan ini banyaknya kasus tentang degradasi moral ini terjadi karena kurangnya pendidikan karakter yang ada di sekolah-sekolah maupun di tempat mereka untuk belajar gitu kan. Nah, yang mana di sini kalau seharusnya pendidikan itu bukan sekedar transfer knowledge, ya nggak sih? Benar. Iya, iya. Bukan sekedar cuman dikasih tahu ilmunya, misalnya kayak tadi matematika, kita dikasih tahu rumus matematika kayak gini, tapi nggak dikasih tahu tujuannya tuh buat apa gitu. Kita nggak dikasih tahu strong why kita belajar ini tuh buat Iya. apa. Ya kan ngerasa Betul, kan? betul, benar. Ya, itu bukan terjadi di mata pelajaran gitu aja, bahkan di mata kuliah kita yang sedang pelajarin sekarang mungkin cuman sekedar maaf ya kayak kita mempresentasikan apa yang kita ketahui Iya. tanpa kita tahu apa yang seharusnya kita pelajarin gitu Benar. kan. Kita nggak tahu tujuannya apa. Nah, di situ perlu adanya pendidikan karakter. Jadi pendidikan ini bukan hanya menjadi transfer knowledge, tapi transfer nilai-nilai yang seharusnya ada. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau dari yang kita lihat ya dari fenomena saat ini, hal ini tuh bisa diatasi dengan mungkin 3 ya solusinya. Yang pertama yaitu pendidikan karakter itu dimulai dari rumah masing-masing. Iya. Jadi perlu ada peran orang tua. Orang tua. Iya, karena rumah tuh merupakan sekolah pertama nggak sih Iya. sebelum kita sekolah? Iya, Iya. betul. Iya kan? Al-Umum Madrasatul Madrasatul Ula. Ula. Gitu bukan akhir. Benar. Terus yang kedua, tadi kan yang pertama. Iya, tadi yang pertama dari pendidikan rumah. moral itu dari rumah. Kemudian yang kedua baru dari sekolah. Yang mana ketika kita belajar di sekolah itu kan lebih sistematis kan, lebih metodologinya tuh lebih jelas gitu kan. Jadi mungkin dari guru-guru di sekolah juga itu mengajarkan nilai-nilai yang tadi gitu. Jadi setelah di rumah, kemudian di sekolah yang kedua Yang itu. ketiga? Yang ketiga itu di sosial masyarakat gitu. Jadi ketika kita terjun langsung ke masyarakat, di sana kita akan belajar tentang nilai-nilai apa yang sebetulnya kita perlukan untuk pelajari kayak gitu. Karena dari kita survive langsung ke masyarakat, di situ kita akan belajar gitu. Apa sih yang sebetulnya kita cari tuh? Nah, iya. Dan nuansanya Kayak pasti gitu. berbeda ya. Iya. Di rumah dengan di sekolah akan Betul berbeda. banget. benar. Dan ini sebetulnya nggak harus apa sekarang ini ya, dari kecil pun sebenarnya kita udah diajarin loh kayak gitu kan. Dari kecil juga misalnya orang tua yang membebaskan kita untuk belajar di luar, kayak sekecil kita ikut lomba misalnya gitu Iya. kan, ikut lomba 17-an kan di sana juga dapat nilai, misalnya Betul. nilai kerjasama, kejujuran dan lain sebagainya. Iya. Berarti itu yang masih kurang ya. Iya, betul. Tapi bukan Pendidikan berarti karakter. nggak ada. Bukan, Tapi sudah. Jadi kita tuh berada dalam tahapan proses, belum mencapai hasil gitu. Tapi proses terus Pak Menteri Perasaan. Kira-kira hasilnya kapan ya? Hasilnya Mungkin kapan? nanti Indonesia Mungkin Mas. nanti ketika Indonesia Emas, Wah, ya, setuju. karena Oke. ya karena kan nanti Indonesia Emas itu kemungkinan besar ketika kita ini sudah mencapai usia 40 tahunan. Usia-usia emasnya. Usia Tua. emas ya, enggak maksudnya Oh, iya, untuk betul. pemerintah ya, Oh, iya, untuk iya. memimpin negara mungkin kayak gitu Amin. kan. Seperti itu. Jadi mungkin itu di titik beratkan kepada kita ini sekarang, karena 70% usia yang produktif itu nanti pas tahun 2045 kayak I see. gitu. Oke. Jadi- Semoga ya. Ya, amin. Kesimpulannya adalah untuk degradasi etika, moral, akhlak
Itu solusinya kalau dari Teh Asyifa ada 3. Pendidikan dimulai dari rumah, kemudian nilai-nilai ya, pendidikan nilai-nilai tentang mata pelajaran itu dari rumah, kemudian dari sekolah, dan nanti kemudian bisa dipraktekkan juga di masyarakat ya. Benar. Ya, masih tentang pendidikan, saya balik lagi ke Teh Gia. Ini pertanyaan yang sebenarnya sudah sangat sering ya, sudah sangat sering dilontarkan oleh beberapa orang sebagai pegiat pendidikan. Tapi akan saya tanyakan di sudut pandang pertama dari Teh Gia dulu deh. Apakah pendidikan di Indonesia kira-kira sudah merata di seluruh wilayah atau belum? Oke, jawabannya kalau menurut aku belum ya. Oke, belum. Bahkan bukan menurut aku pun berdasarkan data juga Iya. itu pendidikan di Indonesia belum merata. Studi kasusnya ada salah satu adik tingkat kita, kebetulan dia dari NTT, gak usah jauh-jauh deh, Siva aja deh. Tadi dia merasa bahwa dia menjawab karena Belum ada yang Belum ada. merata Iya, secara pendidikan. kualitas. Oke, terus lanjut Oke, ya. dari Siva tadi aku sempat cerita-cerita dulu kan sama Siva. Ternyata jarak dia ke sekolah dari rumah tuh 45 menit gitu. Oh. Dan sekolahnya itu melewati hutan-hutan gitu ya. Bukan melewati, tapi di dalam Di hutan. dalam hutan. Terus kalau nggak salah tadi katanya ada monyet. Iya itu betulan. Mungkin teman-teman di sini yang pernah satu sekolah sama saya ya, SD kita dulu tahu. Oh iya, lanjut Teh Gia. Iya, belum merata. Kenapa? Karena kembali lagi tadi kurikulum ya bahasnya. Apa yang sebenarnya diusahakan oleh pemerintah saat ini menjadi suatu pertanyaan menurut saya. Apa sih yang mereka usahakan itu untuk pendidikan? Karena sampai saat ini masih banyak orang-orang yang keterbelakangan mengenai pendidikan. Bahkan ada bahasa kayak gini, orang kota enak sekolahnya gini-gini. Terus kalau yang pedesaan terbelakangi banget kan gitu ya. Jadi ngerasa kayak kesindir. Kan hidup di kota kan. Terus ya jadi makanya kenapa pendidikan di Indonesia itu belum merata, baik itu dari segi fasilitas merata gitu kan, tapi kita coba lihat cara pengajaran guru-gurunya. Bahkan kebanyakan yang dari yang di desa itu kayak buangan ya jatuhnya. Guru-guru ya maaf ya gimana maksudnya. iya, karena memang kita berbicara fakta ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya berbicara fakta jangan alergi fakta ya istilahnya. Nah itu dia, saya mau ngomong itu susah amat ya. Terus. Oke, jadi secara nggak langsung juga di sini menurut pendapat banyak orang yang aku jadikan suatu kajian di sini, dan salah satunya juga ada adik tingkat aku. Di situ dia bilang sebenarnya pendidikan ada untuk apa? Jika sampai saat ini kita masih kebingungan gitu, kita sekolah untuk apa, gunanya bagaimana, terus juga kedepannya kita akan seperti apa dan bagaimana. Karena sekarang tadi kembali lagi ke pendidikan karakter ya. Adanya suatu pendidikan itu juga salah satunya untuk membangun karakter si anak. Tapi secara tidak langsung sekolah tidak membangun karakter si anak, dan bahkan sekolah membatasi. Makanya kenapa saya katakan bahwasannya pendidikan di Indonesia itu belum merata. Sebuah refleksi yang sangat luar biasa. Pertanyaannya dari Teh Gia adalah pendidikan sebenarnya untuk apa? Silahkan dijawab oleh teman-teman sendiri ya, kira-kira untuk apa. Saya masih ingin di pertanyaan yang sama deh, karena cukup menarik. Kalau menurut Teh Gia, tadi pandangannya seperti itu, kira-kira kalau menurut Kang Cesa, setuju atau tidak kalau pendidikan di Indonesia belum merata? Iya, setuju nggak? Aduh, setuju. Saya kira mau kontra, karena biasanya nih dua orang nih berantem terus kalau nggak di sini ya, tapi di sini setuju. Tapi bukan itu ya, enggak ya. Alasannya bukan itu ya. Gimana kira-kira? Karena gini ya, kenapa pendidikan Indonesia itu belum merata? Karena ya benar tadi apa yang dibilang sama si Teh Gia kan. Baik dari dari gurunya maupun fasilitasnya juga sebenarnya belum merata. Apalagi kalau misalnya kita mau lebih jauh lagi dari teman-teman kita yang ada dari ujung Papua itu kan, Indonesia bagian timur. Nah itu kan pasti kan kayak belum merata banget loh. Nah terus apalagi ditambah lagi kan kalau misalnya teman-teman tahu GDP Indonesia kan 2000 berapa gitu. Nah itu 20% ya. Bentar kan, sorry saya potong dulu ya. Kira-kira GDP itu apa sih? GDP itu kayak pendapatan kotor, gross development GDP gross pokoknya pendapatan kotor suatu negara gitu tuh. Iya. Nah 20% ya itu berasal buat dialokasikan kepada pendidikan, yang dimana kan itu kan 660 triliun kurang lebih kan. Nah itu kan baik banget kan. Berapa nolnya ya? Itu udah baik banget loh. Ya, terus? Masih aja gitu kan, Indonesia ini masih mempersoalkan tentang pendidikan. Padahal kan kalau misalnya dialokasikan lebih dialokasikan lebih luas lagi kan bisa
ke arah Indonesia yang terbelakangnya gitu. Ya, berarti kalau mohon maaf ya, kesimpulannya dari kalau TG tadi pendidikan untuk apa? Kalau Kang Cesa mungkin mempertanyakan dana yang begitu besar itu kira-kira dialokasikannya kemana sehingga pendidikan Indonesia tidak merata gitu ya Kang? Iya benar. GDP. Nah, karena saya juga belum tahu gitu kan, dan saya rasa teman-teman juga sama gitu, banyak yang menonton video ini nggak tahu gitu kan istilah-istilah seperti itu, maka nanti kalau misalnya ada istilah baru boleh sekalian disebarkan ya. Kebetulan saya lupa tadi Kang. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi intinya pendapatan kotor. Oke, gitu ya. 660 triliun kurang lebih. Oke. Nolnya nanti dihitung ya kira-kira ada berapa. Oke, itu dari pendapat Kang Cesa, kemudian Teh Anggia. Nah, sekarang kita pendapat yang terakhir tentang pemerataan pendidikan di Indonesia dari Teh Syifa. Kira-kira gimana menurut Teh Syifa? Oke, karena tadi udah disinggung sedikit ya tentang daerah asal saya, yang mana di sana memang pemerataan pendidikan itu kurang banget, itu jujur aja gitu, karena mungkin dari segi fasilitas juga, itu dari segi infrastrukturnya itu benar-benar nggak membangun kayak ya. Untuk membangun satu kelas itu aja bisa bertahun-tahun. Kebayang ya? Ruangan kelas itu bisa bertahun-tahun dibangunnya gitu kan. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Sedangkan tadi ada banyak ya kayak uluran dana tuh buat pendidikan gitu kan. Ketika tadi Teh Anggia mempertanyakan tentang untuk apa sih pendidikan di Indonesia itu, saya lebih mempertanyakan mau dibawa kemana sih pendidikan di Indonesia itu sebenarnya? Gitu. karena bukan berangkat dari daerah aja ya. Saya pernah pengabdian di Bandung di Desa Pasir Angkling, mungkin teman-teman tahu. Di situ, ini kan masih di kota Bandung ya. Masih di Bandung? Iya, masih di Bandung gitu. Tapi mereka untuk menempuh jarak ke sekolah itu bisa berjam-jam. Ini di Bandung loh. Ini di Bandung. Ya, mungkin teman-teman tahu daerah itu di mana gitu. Nah, yang saya bingung kan sebenarnya mau dibawa kemana sih gitu, tujuan dari pemerintah ya kurikulum yang lain sebagainya gitu kan, kurikulum merdeka dan lain sebagainya, itu tuh untuk apa gitu. Tujuannya tuh buat apa, sedangkan mohon maaf ya masih banyak sebetulnya guru-guru yang belum merdeka. Aduh, masih dijajah berarti. Iya, soalnya kayak gini, kita bahas tentang mungkin gaji guru, teman-teman tahu ya, kalau di sini gaji guru tuh nggak terlalu besar mungkin gitu. Tetapi pada dasarnya kita tuh pengen negara kita tuh jadi punya pendidikan, kualitas pendidikan yang baik gitu. Gimana itu mau berjalan, sedangkan kita punya kurikulum merdeka, tapi pengajarnya sendiri pun belum terjamin merdekanya. Waduh. Kayak gitu. Jadi konklusi dari Teh Syifa adalah mau dibawa kemana, dan betul. juga guru-gurunya belum merdeka, bahkan di kota Bandung loh. Jadi jangan jauh-jauh dulu. Jangan jauh-jauh ke daerah. Assalamualaikum Pak Wali Kota. Semoga tenang. Kan Pak Wali Kota sedang beristirahat ya di tempat yang cukup nyaman kayaknya kan. Udah, nanti bablas. Nah, ya itu teman-teman untuk pembahasan mengenai pendidikan. Oh ya, ada satu lagi pertanyaan. Nah, ini nanti mungkin teman-teman bisa dijawab dengan apa ya? Secara singkat saja, secara lugas saja. Pertanyaan yang terakhir adalah, ini sebenarnya tadi kasus yang sudah sangat-sangat fenomenal gitu. Bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang yang apatis terhadap perkembangan bangsa dan negara? Ini pertanyaan terakhir karena akan menyimpulkan dari seluruh pertanyaan. Karena apatis ini, orang-orang yang apatis kalau menurut saya pribadi ya, output dari pendidikan, ya kan? Kenapa mereka apatis? Ya kan hasil dari pendidikan. Berarti ada yang salah dong dari pendidikan kita sehingga mereka akhirnya apatis. Nah, kira-kira menurut pandangan Teh Gia, bagaimana menyikapi orang-orang yang apatis? Oke, menyikapi orang-orang apatis ya. Tentang pendidikan ya. Ini. Sebenarnya kembali lagi, karena kita mahasiswa, tentunya kita tahu dong peran daripada mahasiswa ada 5. Yang salah satunya nih Masya Allah. Salah satunya lanjut ya. Salah satunya itu adalah agent of change and social control. Dan kedua ini tuh harus bisa balance gitu. Dan kedua ini tuh akan terbentuk apabila pendidikan karakternya juga sudah terjalani. Berarti pembahasan kita saling berkesinambungan banget ya. Iya, sangat. Agent of change dan social control. Kenapa aku bilang agent of change dan social control? Pertama, agent of change, mahasiswa itu adalah pembawa perubahan. Perubahan yang seperti apa? Yang seperti tadi diharapkan di tahun 2045, mahasiswa di masa kini itu akan menjadi generasi emas di tahun 2045 dan sudah dipersiapkan untuk turun langsung ke dalam pemerintahan. Serta kayak
dari segi ekonomi kreatif dan lain sebagainya, itu mahasiswa sekarang itu harus mempersiapkan itu gitu. Nah, cara kita menyikapi mahasiswa yang apatis kayak gitu tuh gimana sih ya? Kita bantu dia untuk membangun karakter dia. Sebenarnya dia sukanya di mana? Coba kita dekati dulu. Kenapa dia menjadi mahasiswa yang apatis? Karena orang apatis tanpa alasan, nggak mungkin nggak ada alasan ya. Betul. Selalu ada alasan. Iya, bisa jadi dia apatis karena awalnya masuk kuliah dia nggak ada teman dan lain sebagainya. Terus dari kitanya juga tidak ingin menemani dia dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah sifat apatis itu sendiri. Karena aku yakin seapatis-apatisnya orang, dia masih punya rasa peduli. Rasa peduli dan tanggung jawab berarti. Iya, rasa peduli dan rasa tanggung jawab. Kenapa aku berani bilang gitu? Manusia hidup diberi akal dan hati, benar. Betul Ya, sekali, gitu. Masya Allah. Makanya, otomatis kita harus dekati dia, kita kasih, kita tanya kenapa, terus kita bantu dia membangun karakter dia minat di bidang apa. Oke, berarti kesimpulannya adalah kalian harus sadar gitu, kita juga harus sadar bahwa kita ini adalah agent of change dan social control. Terus kalau dari Teh Gia, kiat yang harus dibangun adalah pendekatan emosional dan juga pendekatan hal-hal lainnya kepada mahasiswa, bukan mahasiswa aja sih ya, kepada generasi-generasi yang apatis, agar tadi terwujudnya Indonesia emas di 2045 itu emasnya emas murni. Soalnya kalau misalnya kita apatis, Indonesia emas 2045, emasnya kan bisa aja emas. Bisa kuningan. Betul. Kan mirip emas. Iya, mirip. Bisa aja kuningan. Nah, itu ya. Kemudian sekarang saya geser dulu ke Teh Syifa deh. Untuk menghadapi mahasiswa yang apatis. Kira-kira gimana? Oke, kalau tadi disebutkan sama Anggia sorry, ada bukan dua- mahasiswa, tapi generasi. Maaf. Ya. Oke, tadi yang disebutkan oleh Teh Anggia bahwa ada dua ya peran mahasiswa sebagai social control dan agent of change. Nah, kalau dari saya ada tiga, satu lagi yang kurang sebagai moral force gitu. Dipublikkan ya, Iya, dilengkapi, Man. karena di sini saya kebetulan membahas untuk PPL terkait ini, terkait mahasiswa. Nah, jadi kenapa mahasiswa itu begitu penting sebagai moral force gitu? Karena mahasiswa di sini kita orang-orang yang berpendidikan, ya nggak sih? Iya, Ya kan? Kita di sini dituntut untuk menjadi seorang akademisi gitu. Kita di sini memiliki pendidikan yang mana orang-orang tuh melihat loh tingkah laku kita, kemudian sikap kita, bagaimana moral kita tuh di pandangan sosial kemasyarakatan itu tuh bener-bener dilihat kayak gitu kan. Jadi emang perlu banget sih kita sebagai seorang mahasiswa itu menampakkan sisi moral kita itu yang baik gitu. Karena bakal jadi contoh gitu. Ibaratnya kayak masa sih mahasiswa kayak gitu? Nah, Kan orang berpendidikan. Iya, yang sering kita dengar ya. Masa sih jadi mahasiswa apatis gitu kan? Nah, ikannya bisa diisi sendiri lah karena apa kan. Iya betul. Tapi tadi balik lagi ke kata Teh Anggia bahwa mereka apatis juga pasti ada alasan gitu kan. Nah, mungkin kita sebagai orang yang kurang bisa menerima gitu akan adanya keapatisan ini terhadap ya mahasiswa yang ada gitu, karena mahasiswa yang apatis ini salah satu penyumbang terbesar kemunduran bangsa. Bro, Gitu. dengar itu bro. Gitu, gimana kita mau mengemaskan Indonesia di tahun 2045 gitu, sedangkan mahasiswanya sendiri nggak mau gerak gitu kan. Sedangkan kita sendiri tuh nggak mau memajukan negara kita. Sesimpel itu sih. Nah, terus gimana cara kita menghadapinya? Yaitu tadi kita bisa dengan ngajak ngobrol mereka sedikit demi sedikit. Ketika kita memberikan pemahaman kepada mereka segimana pentingnya sih peran kita untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara, bahkan untuk agama, itu tuh perlu gitu kita sadarkan ke mereka gitu bahwa kamu tuh penting kok gitu. Kamu tuh bukan berarti nggak bisa ngapa-ngapain. Kan banyak orang kayak aku nggak bisa, kayaknya aku nggak guna deh buat hidup. Jangan merasa gitu nggak berguna ya. Iya, karena sekecil apapun kontribusi kita tuh bakal berguna kok. Kayak gitu. Jadi butuh penyadaran aja sih, dan kita bantu mereka gitu untuk yang belum sadar itu. Siap. Gitu. Jadi kalau dari Teh Syifa, moral apa tadi? Moral Moral force. Force sama penyadaran. Tadi pendekatan ini udah didekatkan terus disadarkan. Nah, sekarang kita ke pemateri terakhir. Bintang tamu terakhir. Kira-kira pandangan Kang Cesa mengenai bukan mahasiswa, generasi, karena kan kalau nyebutnya mahasiswa aja nanti kayak terlalu menyudutkan. Iya, terlalu menyudutkan. Pokoknya generasi aja deh. Mungkin orang tua juga banyak yang apatis kan. Kira-kira bagaimana menyikapi itu? Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini kan butuh waktu yang panjang kan ya. Betul. Nah, yang dimana kualitas SDM ini kan harus dimana kita tuh nggak boleh berpikir
gimana ya, nggak boleh acuh tak acuh terhadap suatu hal yang emang terjadi di sekitar kita kan, seperti apa yang tadi dibilang sama Teh Gia sama Siva. Nah, peran-peran kita nih itu kan emang ada 3, kayak moral force, Agent of change sama social control kan, yang dimana kan kita tuh butuh juga suatu perubahan yang tidak mungkin kita tuh stuck di situ doang tuh, karena ya kehidupan ini berkelanjutan loh, bukan di situ doang. Kalau kamu diam aja kamu tertinggal. Begitu, apalagi kalau misalnya kita tak acuh kan, kita masih ya diem doang, kita cuma menikmati apa yang udah diperintah sama atasan kan. Misalnya kalau kita yang menderita kan kita juga kan, bukan pokoknya yang menderita juga kita dan masyarakat juga begitu. Ya, jadi yang harus disadari adalah ketika kita apatis, bukan hanya kita yang dirugikan, tapi juga masyarakat sekitar kita. Oke, jadi kalau dari Kang Kesa mungkin kesimpulannya adalah geprek. Gerakan perubahan kompleks atau baper bawa perubahan. Oke, itu dia tadi teman-teman pembahasan kita mengenai isu pendidikan. Gimana? Cukup menantang? Menarik? Ya. Seru lah ya, karena kalau ngebahas tentang pendidikan, karena kita sebagai para akademisi di sini, jadi saya rasa insya Allah udah pada expert gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai bahan diskusi yang kedua, yaitu tentang pengembangan diri. Ini rasanya sangat-sangat penting karena banyak sekali orang yang istilahnya belum selesai dengan dirinya sendiri, sehingga self development atau self improvement ini sangat dibutuhkan, dan terkadang hal ini dianggap sepele bahkan dilupakan oleh sebagian orang. Oke, kita akan mulai diskusi pembahasan tentang pengembangan diri ini. Seperti biasa, saya akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada 3 pemateri atau bintang tamu kita yang luar biasa ini. Kita isu pengembangan diri ini karena tadi minat dan sedang bergerak di bidang pengembangan diri itu adalah Teh Syifa, maka kayaknya cocok gitu ketika beliau dimintai untuk menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaannya sederhana, Teh. Bagaimana perasaan Teh Syifa ketika sudah menginjak usia dewasa? Usia 20 tahunan sekarang kan? Nah, kira-kira gimana sih di usia 20-an? Enggak tua-tua amat kok. Takut tambah dewasa atau kira-kira takut atau gimana sih gitu kan? Silakan. Oke, sebetulnya berbicara tentang dewasa itu bukan berbicara tentang usia ya. Iya, tapi lebih berbicara tentang gimana pola pikir kita. Jadi mindset ya. Lagi-lagi apa? Mindset. Tentang mindset terus? Tentang mindset dan pilihan kita untuk menjalani hidup. Contohnya, misal kita udah tahu nih kalau misalnya dewasa itu adalah pengambilan keputusan ya, pengambilan keputusan terbesar dalam hidup gitu. Karena dewasa ini adalah proses. Ya, jadi bukan hasil. Jadi dewasa ini adalah proses gitu. Ketika kita mungkin menginjak usia 20-an, ini adalah proses bagaimana kita untuk mungkin yang pertama keluar dari zona nyaman, kemudian kita mencoba hal-hal baru yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan hasil mungkin di usia yang 20 tahun kemudian. Seperti itu. Iya. Jadi dewasa ini proses, bukan hasil. Hasilnya nanti. Hasilnya nanti. Gitu. Jadi ini kita tuh beranjak usia 20-an itu bukan dewasa tapi proses pendewasaan. Mungkin kalimatnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kita membahas tentang dewasa, kembali lagi sih ke pola pikir kita gitu, karena pola pikir seorang yang sedang melalui proses pendewasaan itu akan berbeda gitu dengan kita yang kekanak-kanakan. Kayak gitu. Iya. Jadi perasaan Teh Syifa kira-kira gimana? Apakah merasa takut, merasa seperti lagu kan? Takut dewasa ya? Atau enggak? Atau gimana? Mungkin kalau dibilang takut enggak, karena aku pribadi tipe orang yang suka sama tantangan. Jadi ketika dihadapkan dengan challenging. Jadi ketika dihadapkan dengan mungkin proses pendewasaan ini, aku malah semakin tertantang gitu. Semakin tertantang, dan kondisinya juga siap nggak siap, kudu siap nggak sih? Iya sih, karena kan? kita hidup kan? Iya, karena kalau ditanya perasaan siap nggak siap ya pasti harus siap gitu, sehingga pasti ada dari kita tuh untuk mempersiapkan diri dulu lah. Contohnya tadi yang kalau misalnya kita sudah selesai dengan diri sendiri, itu salah satu persiapan kita gitu untuk menginjak usia dewasa ini. Kalau belum selesai dengan diri, akan capek ya ketika menginjak dewasa ini. Betul. Contoh misalnya dapat suatu masalah ya, kalau kita udah selesai sama diri kita sendiri, otomatis ketika kita dapat masalah,
kayaknya akan lebih mudah nggak sih buat menyelesaikan karena dulu sudah pernah terjadi Itu dia. kayak gitu. Dan pengalaman. Betul, dan ini study case masa kecil mungkin ya. Mungkin ketika teman-teman juga dulu punya ya dari orang tua gitu, ketika diperbolehkan untuk berantem sama adiknya atau kakaknya mungkin kan ada tipe orang tua yang memperbolehkan dan ada yang jangan nggak usah berantem gitu. Ketika kita dibilang kayak gitu, apakah nggak malah sekarang kita penasaran rasa berantem tuh kayak gimana? Jadi banyak berantem ya? Iya. Berarti lo yang selama ini suka berantem. Ini hanya study case aja ya. Masa kecilnya kurang berantem. Iya, makanya kayak diselesaikan aja pas masa kecil gitu. Ini kalau dari pengalaman pribadi, emang orang tua kayak, oh ya udah silakan gitu, asalkan nggak menyakiti gitu. Berantemnya masih di batas wajar gitu, karena ketika udah selesai kita udah merasakan, oh ternyata berantem tuh rasanya kayak gini. Ketika udah besar kita nggak akan nyicip lagi berantem tuh. Betul, gitu. betul. Memangnya benar pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya. Betul, Jadi banget. ketika kita berbicara sesuatu pola pikir kemudian argumen berdasarkan pengalaman tuh kayak enak ya nyeritainnya, karena memang berdasarkan kenyataan gitu ya, apa yang tadi juga Teh Syifa alami. Itu jadi nggak usah takut ya. Enggak, kenapa harus takut gitu? Kenapa harus takut Anda menuju dewasa? Oke, terima kasih Teh Syifa, itu pertanyaan pertama. Jadi kita nggak usah takut, dan ketika beranjak dewasa kata Teh Syifa, ya mau nggak mau harus dihadapi karena kan kita masih hidup ya. Tapi mungkin yang dilakukannya adalah effort harus lebih besar karena dewasa ini kan tengah-tengah ya Teh. Iya betul. Ketua Proses. belum, ke anak-anak udah jauh gitu. Iya. Jadi di tengah-tengah. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua saya akan coba ajukan ke Teh Gia. Karena tadi Teh Gia ini minatnya di bidang kesetaraan gender, asik. Jadi aktivis kesetaraan gender lah ya, mungkin bisa dibilang seperti itu, pegiat di bidang itu. Nah, banyak orang Teh yang sering membentengi dirinya ketika dia disudutkan, kemudian ketika dia disalahkan, atau ketika misalnya gini lah, saya ngomong ke Teh Gia ini egonya tinggi karena perempuan. Nah, atau misalnya ketika Teh Gia disudutkan atau disalahkan, terus dengan membentengi diri dengan bilang, aku kan perempuan, aku kan lemah. Nah, kira-kira sebagai pegiat kesetaraan gender, apakah hal itu dibenarkan atau tidak? Atau bagaimana pandangan dari Teh Gia? Silakan. Oke, kalau aku nggak setuju ya ketika perempuan dianggap lemah dan Pasti, nggak setuju. egois dan lain sebagainya. Ketika ngomongin egois itu nggak cuma sekadar perempuan, laki-laki juga memiliki egonya masing-masing. Tuh, Cek. Ada laki-laki egois juga. Terus? Jadi setiap orang tuh dikasih keegoisan gitu. Cuma ya sekedarnya aja, ada yang emang egonya tinggi, ada yang egonya rendah dan dia masih bisa meredam gitu kan. Nah, terus ngomongin perempuan lemah, enggak, perempuan enggak lemah menurut aku gitu. Sekarang pertanyaannya gini deh, kalian dilahirin sama siapa? Waduh. Kan nggak mungkin laki-laki ya. Saya mau pulang dulu ya. Soalnya pertanyaannya nggak bisa dibantah dong. Iya, emang. Karena emang seperempuan sekuat itu. Bahkan ada pepatah kayak perempuan bisa hidup tanpa laki-laki, tapi laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan. Jadi menurut aku baik laki-laki dan perempuan itu sebenarnya perempuan dan laki-laki itu sebenarnya mereka saling beriringan ya. Dimana Soekarno juga kan di balik laki-laki hebat ada perempuan yang jauh lebih hebat gitu kan, karena ada saling dukung satu sama lain. Apalagi kalau dalam rumah tangga, tapi kita kan belum ya. Menuju. Tapi kan beliau banyak Gi. Sensor, editor, sensor. Parah banget dia. Terus. Nah, tadi nyampe mana? Soekarno. Jadi perempuan itu di balik laki-laki hebat, ada perempuan yang lebih hebat. Karena menurut aku setiap laki-laki dan perempuan bisa beriringan, mereka bisa saling sharing satu sama lain, mereka saling menguatkan, mengisi kekosongan. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling mengisi kekosongan kan ketika dalam hubungan rumah tangga gitu. Jadi laki-laki juga bisa nangis kok, gak harus perempuan yang nangis, cuma emang caranya beda-beda ya tiap orang mengekspresikan diri. Perempuan itu kan dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, selembut kapas gitu kan. Lemah lembut bukan lemah. Iya, lemah lembut bukan lemah karena ya otot kawat tulung besi gitu kan. Perempuan tuh sebenarnya cuma emang pura-pura lemah aja depan laki-laki gitu kan. Pengen disayang. Terus kan? Emang bayangin aja, kamu bisa ini gak sih step motor itu yang di Bisa. Standar 2 itu bisa kan? Nyelah motor baru dapat motor. Tapi minta tolong. Iya, minta tolong sama laki-laki. Karena itu perempuan sosok yang butuh disayang juga kan. Kalau laki-laki dia bisa berdiri dengan sendirinya kokoh. Tapi butuh disayang juga dong. Terus ya kayak gitu. Ibarat kan
ya pondasi lah tahu gitu kan, Iya. laki-laki dan perempuan itu saling mengisi pondasi itu sendiri gitu. Perempuan bisa nangis, laki-laki juga bisa nangis, cuma karena doktrin daripada kontrak sosial kita sekarang ini kan katanya kalau laki-laki tak boleh nangis. Dari lagu apa itu? Ya, laki-laki nggak boleh nangis karena dianggapnya lemah dan lain sebagainya. Tapi nggak banyak kok laki-laki yang sebenarnya mereka mengekspresikan dirinya nangis. Kayak misalkan lo Ces nih ya, capek tuh kan, malam-malam dini hari katakanlah lo overthinking, pasti kan ada aja ya sedih, nangis dan lain Ada. sebagainya. Dan itu boleh? Itu boleh, nggak jadi masalah. Bedanya perempuan bisa nangis depan orang, tapi laki-laki itu Nggak malu bisa, gitu kan, ya. karena mereka merasa kayak wah harga Harga diri diri. gue gitu kan. Ya kayak gitu sih kalau kata aku ya. Laki-laki tak boleh nangis. BTW itu terinspirasi dari editor kita di belakang layar. Silakan balikan kameranya. Jangan. Nanti di akhir itu mah. Nah, itu jadi dari sudut pandang gender ternyata kamu perempuan jangan merasa lemah, karena perempuan itu juga tidak lemah. Terus tadi apa lagi? Tadi juga laki-laki jangan terlalu merasa Iya, jangan terlalu merasa overpower lah ya. Iya, laki-laki dan perempuan bisa saling beriringan. Beriringan. Jadi kalau misalnya kita mau beriringan harus ada laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dan laki-laki nanti kita kena azab. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik ya. Itu sangat menarik ya. Dari tadi tentang dewasa, terus tentang tentang gender. Sebenarnya ini kan pengembangan diri yang gender ini itu tadi gitu, pertanyaan yang saya lontarkan, terkadang perempuan membentengi dirinya dengan dalih menjual, mohon maaf, bukan menjual jenis kelamin ya. Iya, kayak menjual jenis kelamin gitu. Karena aku perempuan. Aduh, memang agak tabu tapi memang harus di ini ya. Iya. Ya menjual keperempuanannya gitu, dan itu tidak setuju dong. Ini langsung dari para pegiat dari pegiat gendernya lah ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir kayaknya ini ya yang akan saya lontarkan kepada bintang tamu kita yang terakhir, yaitu Kang Cesa. Kira-kira menurut Kang Cesa nih, bagaimana sih kita menghadapi atau tanggapan Kang Cesa terhadap teman-teman yang people pleaser, terus nggak enakan, merasa bersalah terlalu dalam. Nah itu kan terkadang perasaan itu sering menghantui, termasuk saya sendiri ketika misalnya saya melakukan suatu kesalahan kepada seseorang, terus orangnya itu kayak iya aku sedih banget tahu. Nah itu kan saya merasa bersalahnya tuh kayak dalam gitu banget. Terus kayak diajak apapun, saya ya dulu kalau tadi kasusnya saya selalu mengiyakan gitu dan tidak berani menolak. Tapi kalau sekarang karena udah selesai dengan dirinya tidak seperti itu lagi. Nah kira-kira tanggapan dari Kang Cesa mengenai teman-teman kita yang people pleaser terus gak enakan itu seperti apa? Buat teman-teman semua Musik sedih. Gue juga dong. Iya. yang merasa masih people pleaser tuh gimana ya, jangan terlalu maksain banget kan. Apalagi kalau misalnya ya kalau misalnya diajak sesuatu, kalau nggak misalnya kita dibebankan terhadap sesuatu kan, sebenarnya tuh kita tuh bisa nolak, tapi kan karena ada rasa nggak enakan tersendiri di diri kita yang kayak aduh ntar misalnya kalau saya tolak ntar reaksi ini orang bakal kayak gini. Betul banget. Nah terus itu kan jadi kayak, tapi ntar itu kan ujungnya juga bakal jadi beban diri kita sendiri, kayak bakal terbebani banget. Kayak misalnya nih saya nih ada jadwal di sini, tapi diajak juga yang sering terjadi seperti itu kan? Ya. Anda jujur, ayo. Terus ya udah, karena rasa kita nggak enakan terhadap teman kita yang dimana dia kan sering ngajak kita, terus kalau kita kalau kita kesini dia iyain gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya gara-gara emang ngerasa nggak enakan aja. Nah tinggal diungkapin aja apa yang dia rasain. Kayak misalnya tinggal diomongin, misalnya maaf nih, gue ada acara lain di sini, gue nggak bisa, sorry, mohon maaf, nggak bisa nemenin gitu. Pasti kan kalau dengan kita ngomong itu kan pasti teman kita, kalau nggak kerabat kita yang emang ngajak kita gitu bakal pahamin aja gitu. Kan bukan dia doang yang mau dimengerti, kita juga butuh dimengerti. Curhat bro. Itu jadinya kayak gini ya, jangan mau nggak enakan sama orang, nantinya orang seenaknya sama kita. Iya, begitu. Asik konklusi. Malah kita yang dimanfaatin kan. Iya, dimanfaatin banget. Dimanfaatin banget. Kayak misalnya nih, kita ahli dalam bidang ini, ya terus mikir nih orang nih
gua manfaatin aja deh, karena ya udah dengan gua nyuruh ini pasti ini orang nggak bakal nolak kan apa yang gua gini. Nah, kan, gitu. jadi closing statement tadi dari Kang Cesa juga dari dibantu oleh Tegia. Jangan gak enakan Jangan gak enakan. orang seenaknya Iya. sama kita. Hati-hati Nah, guys, dimanfaatin. Sering itu dia dimanfaatin ya lo. Sering dimanfaatin. Jadi belajar untuk menolak, belajar untuk mengatakan tidak. Nah, ada tadi kasus yang menarik teman-teman. Jadi kan kita nih rencananya mau berangkat healing. Tapi ini bakalan jadi apa ya? Bakalan jadi pelajaran ke teman-teman bahwa pemateri-pemateri yang di sini itu sudah selesai dengan dirinya. Buktinya ketika Teh Gia diajak kemana Teh? Diajak ke Pangandaran, terus kan jadwalnya bentrok nih. Nah, dia bisa gitu mengatakan, waduh mohon maaf Kang, karena ada agenda yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, nah itu berarti ketika udah bisa mengatakan seperti itu kan udah selesai dengan dirinya. Mungkin juga dari Teh Syifa, dari Kang Cesa juga sering ya. Kayak misalnya kalau diajak futsal, tapi ada kuliah. Milih kuliah dong. Ya kuliah dulu. Karena yang lebih penting kan. Iya. Kalau dari Teh Syifa mungkin kasusnya apa? Pernah nggak? Sering banget sih. Sering banget. Orang-orang yang sibuk banget kan. Salah satu contohnya aja gimana? Salah satu contoh kalau dihadapkan dengan dua pilihan yang susah ya. Misalnya di satunya ada kegiatan organisasi offline, rapat gitu kan. Satunya kuliah. Ya sama-sama inilah ya kita mementingkan kuliah dulu gak sih? Ya jadi minta izin tuh ke teman-teman buat tolong dong, misalnya kita koordinator rapatnya minta tolong digantikan dulu, dan sebelum minta digantikan ya pasti kita udah mempersiapkan, jadi kayak tolong nanti disampaikan ini gitu. Jadi nggak cuma serta-merta ngasih ngelempar amanah ke orang itu enggak. Iya, tanpa alasan. Iya, betul. Jadi apapun kuncinya untuk menjadi orang agar tidak agar gak enakan. Jadi harus komunikasi, karena komunikasi itu hal yang sepele tapi penting. gitu ya. Kayak jadi kunci. Nah, kunci. Kalau misalnya dari kacamata stoik, kira-kira nyambung gak sih? Nyambung aja. Nyambung ya. Kira-kira masuk. gimana Nisa dari stoikisme? Ya udah, itu bukan stoik kan bahasa kasarnya kan bersih bodo amat. Bersih bodo amat. Bodo Berarti amat. harus dipraktikin juga, Iya. tapi harus ada batasannya ya. Ada batasannya, nggak boleh bodo amatan banget. Nah itu kalau misalnya teman-teman disuruh buat beli garam, jangan dipraktekin stoiknya dong. Anjul misalnya, ini editor kita namanya Anjul. Disuruh buat beli nasi kuning misalnya sama ibu, terus gue stoik gitu kan. Bodo amat, nggak didengar, nggak beli. Neraka itu. Ya itu mungkin ya teman-teman untuk pembahasan pengembangan diri, karena waktu kita terbatas. Saya minta kepada 3 bintang tamu yang spesial ini, silakan dipikirkan terlebih dahulu kira-kira closing statement-nya apa. Pesan dan kesan yang akan teman-teman sampaikan kepada para penonton, khususnya generasi yang sama-sama dengan kita lah ya. Nah itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mungkin ada beberapa kata, sikap dari kita yang kurang mengenakan. Dan jangan lupa komen di video berikutnya. Saya harus ngundang siapa, tapi jangan yang berat-berat. Kalau Anda jawab harus ngundang Pak Jokowi, saya tidak bisa gitu kan, mustahil dong. Ya yang seputar ranah kampus lah, misalnya undang mungkin BEM dari UIN, BEM ITB, atau misalnya ketua-ketua organisasi untuk diajak berdiskusi di ruangan ini gitu. Itu akan sangat saya usahakan nanti insya Allah. Silakan teman-teman tinggal komen aja kira-kira apa yang kurang dari kami di sini, kemudian terima saran. Terima saran. Terima kritik. Terima. Kalau nggak nerima berarti belum selesai dengan dirinya. Karena aku mikirnya kritik itu ada untuk membangun kita. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, jadi sebelum ditutup video ini, saya tadi akan minta closing statement. Siapa yang mau duluan? Silakan. Boleh deh. Oke, dari siapa? Dari ujung kiri. Kiri. Gini dong. Kiri. Tapi saya nggak ngiri ya. Nggak sensitif memang. Silakan Teh Syifa untuk memberikan kesan-pesan dan closing statement kepada teman-teman. Oke, mungkin singkat saja ya, karena tadi kita berbicara tentang Indonesia emas di tahun 2045. Nah, ini saya kutip dari perkataan Teh Sherly Anavita. Mungkin di sini teman-teman juga tahu ya, bagaimana peran kita sebagai seorang mahasiswa itu ada 3 yang terpenting banget gitu ya. Yang untuk kita lakukan sekarang itu adalah kita harus bisa kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja sama. Karena zaman sekarang itu bukan lagi zamannya egois. Jadi bukan lagi zamannya sendiri-sendiri ya. Bukan hidup sendiri-sendiri, tapi kita sekarang adalah zamannya kolaboratif. Sekian dari aku. Bukan. Anda yang masih suka kerja sendirian, ngantor sendirian, mengerjakan tugas sendirian, sering karena menggendong kelompok. Gendong nggak tuh? Aduh bener lagi.
Jadi mulai dari sekarang cobalah untuk berkolaborasi. Itu dari kata Siva, kerja cepat, Kerja Kerja cerdas, cerdas dan kerja kerja sama. Silakan yang kedua, Bis. Oke, kita silakan. berurutan aja ya. Oh iya ya, dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Oke, kalau dari aku, mari bangun kesadaran dari sekarang, karena orang yang sadar dia akan tahu untuk apa dia hidup. Jadi secara tidak langsung di situ juga menumbuhkan yang namanya jati diri, dan kita akan mengetahui jati diri kita sebenarnya apa, kita hidup untuk apa, dan kita hidup mau bagaimana. Tepuk tangan. Kesadaran. Jadi kalau teman-teman yang masih hidup tapi tidak sadar, sebenarnya teman-teman pingsan tapi berjalan. Jangan sampai kayak gitu ya. Nah, oke. Silakan terakhir closing statement yang paling closing dari Kang Cesa. Apa ya? Banyak sih sebenarnya. Boleh semuanya. paling nanti dikat sama Kang Anjul. Oke, buat kepada kita semua gitu kan, termasuk saya sendiri kan. Ya jadi manusia tuh jangan terlalu mengikuti alur. Kita tuh harus punya plan tersendiri gitu kan buat kedepannya. Hal apa sih yang harus kita lakuin buat kedepannya gimana? Pokoknya jangan mau disuruh diatur sama orang-orang lain gitu. Kita tuh harus punya pendirian, idealisme tersendiri buat diri kita sendiri begitu. Buat demi masa depan Indonesia kita yang emas 2045. Oke, Masya Allah. Karena ketiga bintang tamu kita sudah memberikan closing statement, saatnya saya dong. Biar afdol ya, saya pengen ikutan juga. Ada 2 closing statement dari saya. Yang pertama, saya mengutip dari gurunda tercinta Bapak Jamil Az-Zaini. Beliau pernah mengatakan, ilmu tidak akan mengubah hidupmu, tapi yang akan mengubah hidupmu adalah aksi berdasarkan ilmu. Jadi teman-teman udah nonton video ini dari menit awal sampai menit akhir, tapi nggak dipraktekkan, nggak dilakukan aksi, maka tidak akan ada perubahan dalam hidup teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup, mereka akan menjadi pembantu dalam tujuan hidup orang lain. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dong. Saya juga pengen lah tepuk tangan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Silakan saya goodbye teman-teman. Dadah. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.